nggak masalah memanjang juga itu. Kita ngikut saja. Karena Iya. dipotong sedikit. Tujuannya apa? Untuk peralatan dan segala macam. Artinya disekat gitu kan. Lalu baru di sininya tuh jadi ini kiblat. Wah, kita ngomong kayak gini nih, Oten nih kepanasan yang melihat. Wow, Masya Allah, gereja kayak gini bagusnya, tidak dihargai oleh pengikutnya. Mak. Tap layar teman-teman, tap layar. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Koyongnya ini api gereja gitu, kok nggak ada yang mau hadir. Jadi bukan perkara bagus tidaknya bangunan. Kalau barang palsu macam mana lah Bang P? Betul, iya. Barangnya barang palsu, ajaran palsu, macam mana lah? Betul. Kalau palsu mungkin keras sekali Bunda, imitasi aja. Oh, imitasi. Terima kasih Pak Guru, terima kasih banget. Nah itu Bang jadi studio tuh Bang, coba kantor merangkap studio, keren kan? Wah, selawatan iya. dulu Bang P, selawatan. Iya, selawat. Tapi Nah ini loh, cakep. coba kantor Buat studio Bunda, buat studio. Nah iya, jadi kameranya dari depan sini supaya nampak bangunannya itu. Acak Bang P. Bagus itu, kok ya ada kacanya gitu ya, memanjang itu, Iya. bagus itu. Kan mereka naruh alat-alat ini, mikrofon dan segala macam ya ada kaca gitu kan. Iya tuh kan. Tugasnya nyanyi lah Bang P. Lasernya kan di sini. Iya itu buat bulu tangkis juga, buat bulu tangkis juga bisa itu ya. Bang Goodbye ini. Nah ini ada ruangan ini. Ini untuk buka kelak teman-teman nih. Masya Allah. Tuh teman-teman tuh. Atau ya kalau kami yang akan tinggal di situ jadi kamar kami, insya Allah nih. Oh iya Nah, betul. kamar ya kan. Jadi rumah lah. Dapur ada Bunda, dapur. Yang tengah-tengah tempat. Dapur kita lihat, kita dapur. Ya ini masih jadi rumah tempat Seger kerja. warnanya ya. Nah ini dapur. Pantry. Ya ini dapur ya. Weh, cakep ya, gede. Nih, Nah, bisa buat itu Bunda. Bisa buat Jumat Modern, berkah bisa itu, boleh. Jumat berkah kan. Disiapin di situ iya kan. dong, harus. Supaya masyarakat di Masya sekitar Allah. kan kita perkenalkan dengan Islam. Nah itu dapurnya dapur profesional loh teman-teman. Dapur Gede loh ini. komersial. Dapur MBG ini. Jadi Ya udah Bunda beli Apa nih? nanti saya tuh jadi tukang sapunya Yuk. aja. Jadi saya tuh jadi tukang sapu Bunda. Subhanallah. Azannya. Tukang sapu, saya jadi tukang sapu. Saya jadi tukang sapunya aja. Aku sing tukang adan wae karengan no. Dengan pujian, Ustaz minta selawatan. tukang sapu berangkat Akang Miftah. berangkat ke apa? Khotib. Azan, muazin. Wah, sih Mas. Boy. Jadi teman-teman, Iya. maksud bunda tuh gini, oh muazin bagus baik mas. Bang P Humas. Aja ini. Pak Jadi Candu itu. belum bisa menjadi masjid dalam keadaan Aku saya. Coba sebesar gini loh teman-teman. Itu Mbak Candu yang itu, yang nikahin kalau ada pernikahan itu kan di masjid itu. Penghulu. Penghulunya, Modin. Datuk penghulu. Ya ayo, nih teman-teman nih lihat, nih. Nah ini ada ruang kebaktiannya dan ada lagi ruang ininya nih teman-teman. Artinya pendeta muda, kalau yang kebaktian tadi kan pendeta besar. Ini untuk pendeta muda teman-teman. Nih, yang baru tamat STT sini ngajarnya sedikit. Kalau yang kok ini teman-teman, ruangannya kalau banyak yang ya besar ternyata ini ya. Hebat ya. banyak bang. Cuma harganya cuma 30.000, 40.000 gila. 55 ribu. Abang Sartek, makanya Abang Sartek. Nah, monggo lah, ini udah terangkan beberapa kali kepada teman-teman, termasuk Pak Guru Candu, bisa dibantu menjelaskan program kita nih Pak Guru Candu.
biar kita bicara sebentar ini. Nah, namun ke Pak Guru Candu, program kita ini apa dan apa, memang tidak tiba-tiba, tapi kita harus menguatkan dulu ekonomi supaya apa? Kalau nanti menjadi sekolah, insya Allah, yang pondok begitu, sekolah lah pokoknya. Nah tentu di sana ada masjidnya, ya sekolah itu. Nah supaya sekolah itu bisa bertahan lama, jadi harus ada upaya ekonomi untuk menjamin keberlangsungan sekolah. Sebab kalau sekolah itu membebankan biaya pembangunan dan segala macamnya kepada wali murid, ya uang sekolahnya kan kasihan jadi besar. Makanya harus ada upaya kegiatan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan sekolah kita itu. Di sana ada masjid, di sana ada perpustakaan. Betul. Insya Allah, amin. Pelan-pelan. Kayak wisata religi gitu ya Bunda ya. Ini Mbak Rina, Iya. Mbak Rina itu suka ke situ tuh kayaknya, tentang properti juga. Iya. Mbak Rina, oh ya daerah ini. Mbak Rina daerah penumpang, penumpang. Tuh dekat saya tuh Bunda. Oke. Deket ya rupanya teman-teman ya. Aja itu nanti adon itu. Mas Adon di Mas Adon itu di Jauh ya Bunda ya. Lalu jauh 4 jam naik pesawat. Weh, ya ampun jauh banget ya. Bang P, Gede banget Amerika ini Abang Dah. timur baratnya sama dengan Indonesia dengan Papua. Kalau Bunda ini daerah Washington kan ya? Iya, sebelah timur. Oke, Washington. Yang tadi yang dijual daerah mana itu Bunda? Dalam Yang dijual tadi daerah mana Bunda? Ohio. Itu jauh dari Washington. Bagian tengah Amerika, Ohio. Yang tengah. Ini guru Ya. geografi ini. Geografi Iya, luar biasa. Ya, pada saya Jangkauannya, Bang P. pakai Bagian yang tengah ke ada utara. ujung-tajamnya, ujungnya pena itu yang diputar keliling. Temu nanti itu dia. Panjang Apa lebar tuh namanya Amerika alat matematika itu? Jangkar. Bang P. Jangkar. Bukan yang dibuka lebar yang satu. Kartu kan yang ada di kapal-kapal itu. Itu kapal jangka, tak pakai R. Lah, iya. Itu kan yang kompas di itu kapal-kapal. Jangka. Jangka. Oh, jangka. Oh iya, kalau jangka iya. Jangka. Bang P, panjang lebar Amerika itu dari pantai barat ke timur itu 5.000 km, sama dengan Aceh, Papua itu. Iya. Kalau guru geografi pokoknya Bayangkan lah, ketemu. Itulah dia belajar. Dah bertahun gue. Ketemu pokoknya dengan Ohio. kata-kata itu langsung terjangkau. Itu tadi daerah pedesaannya ya Bunda ya? Apa pinggirannya gitu ya Bunda ya? Iya, daerah pertaniannya. Pertaniannya. Ya kalau beli yang di Oh, kotanya nggak kuat kita. nggak kuat Kalau beli ya yang betul. di kotanya nggak kuat. Tapi penduduk di Jangan. situ udah banyak Bunda, penduduk sekitar itu udah banyak. Amerika Ah, iya. Tengah katanya Mbak Rina. Amerika itu Bang P, penduduknya nomor 3 di dunia. Iya Setelah- 300 kan, 375. sekarang India nomor 1, bukan Cina. India, Iya. Cina, baru Amerika. Nah, penyebaran penduduk Amerika itu kebanyakan di kota-kota besar. Nah, untuk kota-kota kecilnya setingkat kecamatan Indonesia itu paling kisaran penduduk sekitar 2.000 sampai 5.000 orang. Ya. Nah, itu. Cecep. Bang Chandra ini luar biasa. Ukuran tanah, cuaca, terus apalagi keadaan musim, ada janda masuk dia itu di situ dengan jangka itu tadi. Kok janda itu loh? Ternyata. Kok ada Kalau jandanya itu lokasi, apa? kalau suatu lokasi ditemukan di situ tempat-tempat yang ini kan bisa ketemu. Orang kan? geografi kok hubungannya sama janda itu loh. Ya kalau wilayahnya daerahnya situ banyak perempuan cewek-cewek kan ketemu. Oh itu ikut ini ya, dipelajari juga ya? Ikut Iya. dipelajari. Benar ya Pak Candu? Nah,
Nggak ada. Kalau demografi itu tentang kependudukan. Itu ada itu. Iya. Nah, Luar kepada biasa, penduduk. Pantes Kepada rokoknya penduduk. pinter Bang Candu. 2, 3, 4. Ya, di Samsu. Ketawa Bang Candu. Ya Allah. Ini ada satu pertanyaan nih Bang P. Kenapa pertumbuhan makanan tidak bisa mengejar pertumbuhan penduduk? Apa Bang Candu? Iya, karena kan pertumbuhan penduduk kan deret ukur, pertumbuhan makanan deret hitung. 100 untuk Bang P. Itu. Alah itu kan kabeh iki ben ya. kelas Iya, 3 iya. SMP loh. Biar dari SMP ada, tapi SMA lebih mendalam. Terus ini Assalamualaikum. Siapa yang- Ini Romo sudah sampai nih teman-teman. Romo. Ayo Pak Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ahlan wa sahlan ngono Pak Ustadz. Kaifa Romo, halun? Basic loh. Oh, thank you. I want question. Jalan masukkan dulu. Pak It's good to be back here. I Itu want question sangat- with you, Romo. I want to question with you. Yes. Silakan bertanya. Assalamualaikum What is this wants to going Indonesia? Waalaikumsalam. Many people are saying What is assalamualaikum this to you. once going to Indonesia? Have you ever gone to Indonesia? Once pernah you- once have you visit- misalnya Bang P. Have you visit ever pernah. gone to Indonesia? That's it. The closest I have come to Indonesia Not yet. Not yet. Why? Closest I've come to Indonesia Why, Hal yang Mister? paling Why? dekat yang saya pernah mengunjungi Indonesia adalah and it's not very close, more like this than this, is California. California. tapi adalah California. And I've Paling been there jauh. 3 times. Paling jauh ya. Iya. So we don't like- know when we're Yang being. paling dekat yang saya kunjungi itu Oh, paling dekat. California. You like the Indonesian, Romo? You like the Indonesian? Ya iyalah orang istrinya Indonesia kok gimana sih? When will you visit Indonesia? Belum pernah, not yet. Kapan mau ke Indonesia? Don't know. Don't know katanya. Nggak tahu. Oke. Mohon Kalau maaf. makanan We will be Indonesia yang there paling eventually. disuka apa? Nah, kami akan tiba di sana loh, yang kata Romo itu, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Inshallah is right. Oke. I don't know if the first time we come to Indonesia would be as a visit, or the first time we come to Indonesia would be to move there. I don't know which Okay. it will be. Tidak tahu apakah akan berkunjung saja atau akan memang pindah. Selamanya lah gitu ya. Iya. Bunda, tolong ngomong ke Bunda. Jangan pindah. Jangan pindah, nanti gereja nggak jadi dibeli. Oh iya. Jangan. Iya. Nah, itu misi dakwah harus jalan. Ya, kalau Indonesia kan udah negeri sendiri ya teman-teman ya, betul nggak? Betul. Dakwah itu juga. Bunda, kasih tahu Romo Bunda. Bunda dengan saya satu asal daerah Bunda. Mr. Chandu, Brother Chandu, and me from the same area. No, neighbors. Yeah. Neighbors, ya tetangga. West Sumatra. Bukit Tinggi, Say it again. West Sumatra. Sumatra. Okay. Bukit Tinggi. Buddha. Indeed. Bukit Tinggi. Okay. Thank you. Ya, right. Ya, No, I do want to go to Indonesia. saya benar-benar mau mengunjungi Indonesia. Oh. Amin. Amin. To visit and choose a place to move to. Saya berharap untuk bisa berkunjung ataupun juga untuk pindah, yang mana satu lah pokoknya. Amin, semuanya diaminkan. Ya, benar. And then come back Amin, here ya Allah, amin. to arrange everything to go back to Indonesia permanently. Dan That's kembali the lagi ke sini atau nanti untuk secara permanen
di Indonesia ke sini untuk mengunjungi, ya. But it's different. We have a great duty here to how to say that, to explaining Islam to the people that they live in Christianity already, they left with Christianity. So that is our duty untuk menjelaskan Islam kepada orang-orang meninggalkan kekristenan, tapi masih menjadi agnostic, and some of them atheists. Ya, jadi muka Indonesia itu nanti kayak mudah-mudahan kayak pergi ke pasar baru, ya pasar Tanah Abang, mudah-mudahan teman-teman. Amin, amin kan. Amin. That's my story. Amin, 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 amin. And for years and years, Itulah believe in kisah God saya bertahun-tahun percaya kepada and Tuhan pray to God, dan berdoa kepada Tuhan, but was affiliated with no religion. tapi belum pernah terafiliasi dengan agama manapun. Until Manapun. my wife asked me to read the Quran. Sampai ini loh istri saya ini. Masya Allah. Istri. Masya Allah. Saya itu suruh baca Quran. Masya Allah. Masya Allah. Romo, Aduh. absolutely you. I love you full for Romo. Oh, they say, I love Thank you. you. Masya Allah. He's a teacher, senior high school. Okay. Yeah. Si Pak Guru. Pak Guru, Yeah, I mean, Pak Guru Mr. Chandu, Pak Guru Mr. Chandu. Do you teach- Rokoknya di and Samsung. do you teach at a Muslim school? Apakah Anda mengajar di sekolah Muslim saja? No. Kebetulan Islam semua di tempat saya, Bunda. Enggak, maksudnya negeri kan, sekolah negeri Sekolah malah. negeri. Pemerintah. Saya public school. Good. Good, kata. But all of his students are Muslim. Good. Good. Masya Allah. Good. Amazing, Chandu. it's a good Rokoknya di Samsung. No, I truly like that. Saya benar-benar menyukai itu. I know one of our friends has two childs, one that went through Muslim teachings at a Muslim school. Started out in public, then switched to Muslim, and his sister did the same, but changed to Muslim schools much earlier in her life. In fact, I think she just graduates this year from high school. Anyway, a Muslim school, and this is probably a terrible thing to say, I think is too, what's the word? One-dimensional. Ntar aku terjemahin bahasa Jawa ya, pakai Jawa ya. Ramai. I'm talking to him. Ya, saya itu pernah berkenalan, pernah mempunyai teman yang dia adalah guru. Saya senang kalau berteman dengan seorang guru, kata beliau. Tapi udah lama tuh saya nggak terkomunikasi dengannya lagi. Gitu. So, long story short, Jadi kisah yang panjang yang coba saya persingkat adalah I believe in Islam, saya percaya dalam Islam. but Masya Allah. I don't want that to be such a huge emphasis that you miss out on life. Tapi saya tidak menginginkan. What do you mean you don't want to be huge emphasis? I want people to know what every day is like. You don't pray 24 hours a day. Bahwa saya ingin orang-orang itu mengetahui bahwa Anda ini bukannya disuruh salat itu 24 jam terus-menerus. Saya ingin memberikan pemahaman begitu kepada manusia. Ya. There are numerous things that happen in your life, in your world. It's good to share them, whether it's just via a picture, a statement, or living.
Jadi yang harus kita berikan itu penggambaran yang keluar dari statement kita, pernyataan kita, dan dari kehidupan kita, bagaimana cara kita hidup. Menurut saya itulah cara berdakwah di Amerika ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. That's a good way, bro. Sudah berapa lama itu Bunda menjadi Muslim ya Bunda? Sadar ini mualaf ya. When the first time you took the Shahada, bro? 2017. Yeah. Ya, 2017 teman-teman. Oh, 8 tahun yang lalu, Masya Allah. Bunda, Iya. kasih tahu Romo Bunda, saya juga udah tua Bunda. Udah mau pensiun 5 tahun lagi. Let's tell Romo that he also on a preparation for the pension from his duty as a school. Pensiun itu pensiun juga ya? in 2 years ahead. Udah 28 tahun ngajar. After 24 years Ooh. being teaching student in a school. Thank you for your service. Oh, wow. Oke, Dedikasi sampean, Masya Allah. Thank That's you. dedication. Itu benar-benar suatu dedikasi. I appreciate your effort. Saya sangat menghargai apa Appreciation. yang Anda lakukan. Masya Allah, Masya Allah. 24 years. I think that's almost as difficult as serving in the military for 24 years. Saya pikir hampir sama beratnya dalam Militer. bertugas di kemiliteran. That's why I praise it. Thank you for your Itu service. sebabnya saya mengambil pemilihan kata seperti itu. Kalau di Amerika itu pemilihan kata thank you for your service itu hanya untuk militer, teman-teman. Tapi saya terkejut beliau menyampaikannya kepada Pak Guru Candu, seakan-akan disamakan di sini. Kalau di Amerika itu hanya ucapan untuk orang yang pensiunan militer. Thank you for your service. Terima kasih atas pelayanan Anda kepada negara. Masya Allah, ini nih. I will use my one Indonesian word right now, mantap. Masya Allah, ini Mantul, mantap Candu, betul. ayo Mr. Candu, rokoknya Naik warkop, teman-teman. This is Ada tamu dan Romo. Warkop. sebentar ada tamu Bunda. Ada tamu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Warkop. Ya, waalaikumsalam. Iya, silakan kalau mau ngobrol sama Bunda, silakan. sama Romo aku sama Sepertinya ini Bunda semua. Waalaikumsalam. Dengar lagi suaranya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam saudaraku, Masya Allah saudara kami. Ya, Teman-teman, beliau ini dari Aceh. Beliau ini luar biasa. Beliau menyampaikan dukungannya terhadap upaya kita, upaya kami, dan kita bersama dalam insya Allah untuk membeli bekas gereja terlantar dan tinggal di sana. Berdakwah dari dalam bekas bangunan gereja. Beliau ini sangat mendukung luar biasa. Silakan apa pandangannya, biar teman-teman di sini kan belum pernah kenal dengan Bang Masya Allah, Warkop. Bunda. Dia Ya, bisa terinspirasi dengan pandangan Bang Warkop. This is a brother Warkop. He is from Aceh. You know the tsunami Aceh. Yeah. Assalamualaikum Ya. Bapak. Bapak apa saya? Romo ini Bang Warkop panggilannya Romo aja. Bang. Romo Iya. Romo Warkop. Assalamualaikum Pak Romo. Salam sehat selalu dari Aceh, Indonesia. Waalaikumsalam, brother. Paknya diganti Romo jadi Romo Pierre. Karena Pak itu artinya Romo, Romo artinya Pak. Romo Pierre, Abang Warkop. Romo Pierre. Saya sangat bangga dengan Bapak Romo, termasuk Ibu Mangku yang selalu berjuang membukakan pintu hidayah di Amerika. Mungkin bisa dibilang pertama di Indonesia, mungkin pembelian gereja itu saya sangat bangga dan mendukung. Dan saya ambil hadir dalam Satu-satu Bang, biar diterjemahkan dulu. He's so proud of you and of us that if this idea to buying a former church as our base place to explaining Islam
to American people, it gonna be a first time Indonesian Muslim will do such this thing. That's good to know. Itu sangat menggembirakan bagi saya mengetahui sampaian seperti itu. Thank you. Now, I want to make it an interfaith type church. Saya ingin menjadikannya itu sebagai suatu tempat yang semua iman bisa kita tampung untuk berdialog. Amin. Allahumma amin. I want us to have Amin, 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 amin. opportunity Saya ingin agar kami ini punya kesempatan untuk explain our beliefs untuk menerangkan keimanan kami. Allahumma amin. and I want to be able to respect the people that are there that are not Muslims, Dan saya ingin ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menghormati orang yang bukan Muslim. Amin. but also have an opportunity to explain why we feel we are the true religion. Dan juga untuk mengekspresikan bagaimana perasaan kami bahwa kami ini benar-benar memegang agama yang lurus. Amin. Allahumma amin. Amin. Masya Allah, amin, amin, amin. Anyway, I just wanted to come by Ngomong-ngomong, saya cuma mau singgah mampir saja sebentar and say hello again, untuk menyampaikan hello pada teman-teman semua. but I'm going to run now. Tapi saya akan buru-buru untuk kembali ke aktivitas. Thank you for inviting me Terima kasih telah mengundang dan menerima saya di sini into your conversation. masuk ke dalam pembicaraan Anda. Thank you Romo, thank you. Thank you. Sami-sami. We all for you. I love you full. Oh, Masya Allah. Thank you. My heart is beating. Terima kasih. Ini buat jantung saya berdetak-detak. Romo, semoga sehat selalu Romo. Amin, amin, Romotia, amin. Ya, Romo mau istirahat mungkin, dia udah capek Romo. Yang mungkin istirahat Bunda ada ya. Bunda. Saya nih agak susah ketemu sama Bunda sepertinya Bunda. Iya. Ya, Dan memang Bunda saya tidak sering-sering hadir, Bang. Lama Ya, Bunda ini tidak hadir, Bang. Ya, Soalnya- ini udah lama tidak hadir. Iya. Soalnya saya kadang-kadang udah capek cari-cari Bunda di room-room mana kan bisa ketemu kayak gitu. Masya Allah. Apalagi saya memang kurang ngerti kali masalah TikTok nih. Kadang-kadang asal nyelonong aja entah kemana-mana kan. Masuk Masuk motel nanti bang. Saya juga. Sering tuh, makanya saya udah masuk langsung keluar kayak gitu. Karena nggak tahan saya mendengarnya kan. Apalagi dibilang ulama Caranya kita. gini aja bang. Setiap ada Bunda Semangkut muncul, akunnya di follow. Nah itu. Ya entah yang mana follow-nya, saya pun kurang paham juga. Nah, Ini klik udah aja ada gambar Bunda itu. Nanti muncul merah, Ada. ikuti, klik itu. Oh, gitu ya. Yang ini akun siapa nih? Akun Bunda ini. Iya, Tapi dia Bang. nggak akun. Itu kan ada tanda plusnya kan yang di bawah itu, tanda plus itu lah. Ya ada nggak? Kalau belum berteman, ada tanda plusnya. Dekat nama. Yang dekat nama, yang ujung pojok bawah itu kan ada tanda plus tuh. Tinggal dipencet itu udah langsung berteman, langsung mengikuti. Yang di atas Ada itu plusnya kan. itu. Itu genggam kan ada genggam Pancasila, terus ada antaranya dan tidak ada jalan itu ada plus nggak? Agung. Memang di atas tuh kan saya pencet tadi itu aja saya tekan kayak gitu. Kalau dipencet gambarnya agak beberapa langkah. Kalau itu langsung tinggal pencet plusnya itu loh. Oh, ada tanda tambahnya, Bang. Abang Dawan. Ya tanda tambah Sampai itu. hilang itu, sampai hilang. Kalau hilang ya berarti udah berteman, udah diikuti. Kalau nggak ada. Oh, iya betul sekali. Oh, Jadi teman-teman gini,
Abang Warkop ini punya pesan berkaitan dengan pembelian gereja. Silahkan Bang, disampaikan Bang. Ya, saya cuma ini nitip pesan itu karena saya belum tenang lagi Bunda sebelum hajat saya sampaikan dulu. Ya takut soalnya kan. Sepertinya Apa itu, memang silakan. yang hajat saya ini tidak seberapa. Cuma itu hati saya saja. Soalnya saya pingin juga seperti saya bilang, saya nggak mau jadi penonton kayak gitu di dalam perjuangan para apologet Islam, Bang. Walaupun 10.000 diterima ya Bunda ya, buat ini ya. Itulah Biar Abang bisa Warkop ini ikut ya. gitu. Katanya beliau nggak mau cuma jadi penonton. Bapak saya ingin ikut nyumbang, masukkan ke dalam pembelian bekas gereja itu Bunda, agar ada masuk amalan saya di dalamnya. Kata Bang Warkop, berapapun mampunya saya, kata beliau. Subhanallah, saya terharu teman-teman. Masya Allah. Jadi memang ada yang Walaupun saya, teman kita sama di Zoom, saya sebutkan. Beliau itu tidak ikut bermain TikTok, dulu di Zoom. Tahu-tahu mendengar dari orang lain, katanya Bunda semangkut mau beli gereja, bayarnya bayar cash dan tidak membuka donasi. Langsung dia telepon saya teman-teman. Kebetulan orang awak, cuma itu Pak Jandi, orang awak. Dia telepon. Siapa? Beliau ini dulu pernah tinggal di Texas. Pengusaha beliau ini pernah tinggal di Texas. Jadi kata beliau, pengusaha udah keliling dunia, terus tinggal di Indonesia. Katanya, Bunda, ambo mendengar, iyo Bunda akan membali bakeh gereja nan terlantar. Iyo abang. Kecil orang dari kawan, Bunda membalinya secara tunai. Rencana begitu abang, untuk menjaga marwah umat Islam. Itu kata beliau. Apa iya Bunda indak membuka donasi-donasi, indak meminta sumbangan? Iya ndak ada abang. Langsung saya disemprot. Saya disemprot sama beliau. Dia bilang, Bunda, memangnya menurut Bunda, Bundaku bisa seremaniku mempunyai timbul akal pikiran ide dalam diri Bunda untuk membali bakeh gereja terlantar. Memangnya menurut Bunda itu datang dari diri Bunda sendiri, bukan dari doa-doa kami? Memangnya menurut Bunda nggak ada doa kami kepada Bunda supaya perjuangan ini bisa Bunda wujudkan dalam bentuk apa yang perlu dan sangat khusus, urgen untuk dilakukan di Amerika? Memang menurut Bunda bukan dari doa kami? Waduh, saya kediam, saya waduh. Kenapa Bunda? Kalau Bunda mau membeli bekas gereja itu bangunannya dengan uang tunai, tentu ada bayar pajaknya. Bun, saya pernah diamat. Bayar pajak pembelian itu dibebankan kepada buyer, pembeli. Jadi yang punya tanah terima uang bersih. Yang membeli tanah, beli rumah, beli bangunan, itu yang harus bayar semua proses. Minimal kami bisa nyumbang untuk itunya lah Bun. Kok 5.000, 10.000. Tolong hargai juga lah kami Bun. Jangan Bunda ini mau beramal sendirian. Sudah jelas kami tidak mungkin mau tinggal di Amerika. Sementara ada dakwah yang sangat urgen di Amerika. Bunda kan memang ditakdirkan oleh Allah di sana. Masa kami tidak bisa ikut beramal sama Bunda? Bunda mau sendirian aja. Waduh, saya disemprot. Emangnya Bunda bisa beramal seorang saja lah ya lo serman itu? Tidak butuh Bunda barakat. Banyak barokahnya. Kalaupun bangunan gereja Bunda bayar dengan tunai, minimal paganya lah kami membali paganya Bun. Kalaupun juga itu tunai, minimal bayar pajaknya kami lah Bun. Masukkan iti dari kami Bunda dalam upaya Bunda itu. Kalau memang niat Bunda untuk membeli gereja itu sudah dalam niat untuk membayarnya dengan dana dari Bunda sendiri, oke. Kami namanya niat Bunda suami istri kami nggak bisa ganggu. Tapi Bun, pajak-pajaknya Bun, biarlah kami ikut bayar. Apa ali namanya itu Bun, biar kami ikut bayar.
Oke, bangunannya dari Bunda. Oke, kami tidak ganggu gugat. Oke, kata beliau. Pajaknya, itu ambo tengok gambar-gambarnya itu kan banyak yang indak bapaga do. Aku dari kami piti paganya masuk jo amalan kami, masuk juga lah amalan kami Bun. Atau Bunda kan masa nggak mau nanam bunga di situ, nggak mau nanam sesuatu. Bibitnya belilah dari uang kami Bun. Masya Allah teman-teman, saya kejut digitukan itu. Ya, Masya Allah. Mbak Rina monggo matur nuwun, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, mohon doanya selalu, inje. Nah itulah Abang Dak, Candu, Mas Good Boy, Mas Bampe, Cengayu Cenil, Abang ER. Nah gitu, gimana tuh? Saya disekak sama orang kayak gitu. Padahal dia nggak tahu saya ini, kami ya sengaja hanya makan sekali sehari semalam. Supaya apa? Untuk menekan biaya supaya dana itu dapat terfokus nanti untuk yang sudah diniatkan untuk membeli bekas gereja itu yang ke sana. Gitu. Ini untuk umat. Jadi makan kami dipotong. Sekali aja makan sehari semalam. Padahal orang-orang Indonesia yang tinggal di sini makan ya 3 kali sehari semalam, pagi siang malam. Kami cuma malam saja. Pak Candu 3 kali tuh, Pak Candu 3 kali itu. Enggak Bang P, paling banyak 2 kali satu hari. Kadang-kadang seringlah sekali sehari makan tuh, tengah malam pula lagi. Masya Allah. Bang Firman jadi manusia, monggo Bang. Monggo Bang Firman. Ki Bunda Samangkut ki orang awak tuh Bang Candu. Nah iya, tinggi satu saya gitu. Ada Jawanya juga, ada Manado juga kok Bunda Semangkut ini. Ya Bunda ya. Manado, Jogja, Minangkabau, Sunda. Tuh kan. Nah, yang campur itu dari bapak apa dari orang tua perempuan Bunda? Kedua-duanya campur. Oh, kedua-duanya. Iya. Ki Minang terus campur sini campur. Salah satu indikator orang cerdas itu adalah bisa menguasai banyak bahasa. Masya Allah, amin. Semoga berkah jadi doa. Semoga benar-benar jadi cerdas, amin. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa apa lagi? bahasa Sunda, bahasa Jawa. Bahasa Jawa 5. Kayak itu ya, kayak Soekarno ya. Kalau tentang ketuhanan ya bahasanya bahasa kolbu. Itu harus diutamakan. Alhamdulillah. Kan gitu. Ini Bang Good Boy ini loh. Enak tenan ini loh. Enak rek. Tak pikir bahasa roh. Sigaraba-garaba tuh. Sigaraba. Ayah wahai Bang P. Ayah wahai Bang P. Jadi itulah teman-teman. Bang Warkop tadi kok kepleset. Masih ada di bawah dia, tapi nggak naik lagi. Kembali Bang Warkop. Jadi kata beliau, saya itu kalau nanti seandainya memang bisa lah ya mendukung Bunda ke sana, saya siap jadi orangnya. Masya Allah. Teman-teman, kepada yang memang ingin berniat itu, nanti Allah kasih jalan, percayalah. Dalam artian mempersiapkan semua hal. Niatkan dari sekarang, persiapkan misalnya itu tadi, makanlah berbanyak makan buah yang ditanam di tetangga, kan bisa dibeli lebih murah. Makan buah, kemudian makan kacang-kacangan, masak beras itu dicampur dengan makan kacang-kacangan. Contoh masak bubur kacang kedelai. Mikana naik Mikana asli nih, asli. Mana Mikana asli? Asli nih. Naik Mikana. Kita ngobrol biasa aja sama Bunda Semangkut. Karena Mikana lama nggak kita nggak bahas agama dulu lah ya. Ngobrol santai Mikana. Naik dulu.
Monggo Jeng Ayu Mikana, ketemu lagi monggo sama yang putih. Horas bah kalau Mikana. Cocok ya. Mikana KW1. Asli ini asli. Asli ini asli. Mikana. Mikana gitu ya, sambung sekarang sama Bang Good Boy ya. Boleh. Nah, ini Mikana KW itu belum berarti gitu kan. Yang orang Medan tuh kan. Itu tangganya Mas Bejo. Enggak, ini pengikutnya 23K kok. Pengikutnya 23K ini. Asli ini. Monggo, Jeng Ayu Mikana monggo ketemu lagi sama Bunda Semangkuk. Ya. Ngobrol-ngobrol aja biasa. Ya kita belum sabar ya. Santai. Assalamualaikum Brodski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya silakan kalau mau ngobrol sama Bunda silakan. Ya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda. Alhamdulillah, mohon doanya dan mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan untuk menjadi profesi baru, mudah-mudahan, amin. Yaitu perawat bekas gereja terlantar di amin. Bunda, saya pengen tanya Bunda. Iya, monggo. Kebetulan kalau di Indonesia itu kan banyak santri yang tahfidz lah ya, gitu. Terus kalau untuk prospek masa depan gitu, kalau teman-teman santri itu suatu saat bisa ngambil beasiswa di Amerika khususnya atau Eropa pada umumnya itu, kira-kira prospeknya gimana Bunda? Oh, saya sebetulnya sudah menawarkan ini kepada Syuaib. Karena dari dulu sejak zaman Zoom saya sudah menyampaikan, dan sudah menganggap Syuaib itu keponakan sendiri kan. Saya tawarkan. Nah, apalagi dengan rumah sudah dijual ini Pak Candi. Kalau ada yang bisa, mungkin karena saya terlalu banyak yang mau diurus, coba hubungi lagi lah Pak Candu bisa atau Bang Miftah. Terus siapa bisa? Sueb, Bunda. Sueb, ya. Dulu kan dia tuh anak muda satu-satunya yang aktif. Ya setelah yang belum berumah tangga. Kalau Nandar kan udah berumah tangga. Kalau Sueb kan memang masih sarjana ting-ting lah ya. Betul-betul baru tamat waktu itu. Jadi saya bilang, nanti Bunda usahakan biar kamu dapat S2 dan S3 di sini. Dan sekarang regu saya itu siap untuk menjamin. Dan saya udah telepon waktu itu mamanya Suaib, tapi belum dapat tanggapan. Ya saya sedih ketika dulu saya janjikan dan ya sekarang saya bisa melaksanakan, tahu saya telepon tapi nggak ditanggap-tanggapi sampai sekarang. Ya kan dianggap gimana ya teman-teman? Susah saya bicaranya. Bukannya mudah untuk mendapatkan orang mau menjamin kita sekolah S2 S3. Karena saya kan kebetulan Bunda sering nemenin santri-santri tahfidz belajar gitu tingkat SMP dan SMA. Saya sering bilang sama mereka gitu, saya sarankan suatu saat untuk kuliah sak mendeme, tapi kalau bisa jangan di Indonesia gitu, ya ke Eropa, ke Amerika gitu. Ya, ini Pak Amin Rais itu kan uang santri yang tamatnya Amerika. Ya. Lalu kayak Anies Baswedan tamatnya Amerika. Tapi lihat kan berbeda beliau dengan cara berpikir dan semuanya itu jadi berbeda. Kita butuh orang-orang yang bisa membuat orang Amerika dan negara barat terheran-heran kok Quran bisa dihafal. Kan mereka selama ini nggak percaya, bohong itu cerita bohong. Nah kalau dia melihat langsung
Nah ini jadi barang bukti yang nggak main-main gitu. Karena salah satunya ini Bunda, kalau secara umum itu kan menurut pandangan saya itu kami yang di Indonesia itu kalau bicara ilmu akhirat, ilmu diniyah itu mungkin lebih baik daripada orang Amerika, orang Eropa pada umumnya lah ya. Amin. Tapi kami kalah dalam ilmu dunianya gitu loh. Maka saya sarankan untuk mengejar ilmu dunia ke negeri orang supaya nanti kalau suatu saat misalnya pulang ke Indonesia itu ya dua ilmu itu dikuasai lah gitu. Amin, Allahumma amin, betul. Setelah punya pondasi ilmu dinullah yang mantap, barulah melihat kepada ilmu-ilmu duniawi di negara lain. Mantap, mantap, mantap. Gitu Bunda, iya. Iya. Berarti balik Jadi ke zaman Khalifah Umayyah dulu enggak Bunda ya, yang di Cordoba itu kan pengetahuan maju betul waktu itu Islam di situ, ilmu pengetahuan. Iya, makanya harus banyak orang-orang pemuda-pemuda Islam disekolahkan lagi terus gitu. Ya, kami siap. Tentu orangnya ada persyaratan. Ya, Abang Dabratsky, saya pikir karena saya sering berbicara dengan Pak Guru Candu untuk paham. Orangnya memang harus kuat mental. Kalau cerdas saja, ilmunya bagus tapi mentalnya tidak kuat, ya kami tidak akan mau membawanya kemari. Kuat mental. Kemari ini memang untuk bersusah payah. Tidak untuk ya artinya begini. Sudah dijamin SPP. Ya kan? Itu kan sudah luar biasa tuh Abang betul nggak Pak Candu? Ya. Betul. Bayar SPP sini itu mahal teman-teman. Mahal sekali. Dan kemudian tempat tinggal pertama di mana? Itu juga kan banyak yang nggak tahu, nggak punya. Makanya orang kaya sekalipun di Amerika seringkali di Indonesia nggak bisa kemari karena bingung nanti pertama tinggal di mana ya. Tak ada keluarga penampung. Nah sekarang duit sediakan, keluarga nampung ada, kurang apa lagi nih Pak Guru Candu coba. Nah, tinggal kemauan dan mental tuh lagi dia ini kan. Nah itulah betul sekali. Betul sekali. Mental artinya siap kerja keras. Dan tentu tidak jauh dari bukan programnya, lupa teman-teman. Tangkum, ya bukan program ya, tangkum. Tangkumnya adalah agar orang-orang ini nanti bisa dakwah dan nafkah bersama Al-Quran. Dia berdakwah yang dapat menguatkan nafkah keluarganya dan bisa mengirim kepada keluarga di Indonesia. Nafkah untuk dirinya dan keluarganya di Indonesia. Jika perlu bisa bangun membantu pembangunan rumah sakit Islam di Indonesia, membantu pembangunan di kampungnya, membantu pembangunan pondoknya. Subhanallah. Iya. Seperti iya. itu. Siap. Nanti saya minta fallback ya Bunda. Siap. Injil. Malah ini kalau Bang P, Bang Good Boy, Pak Candu kan cuman bertiga tuh. Nah, ayo kita kuatkan kemari. Kenapa tidak? Ibarat kata akhir hayat kita digunakan untuk di jalan Allah. Bersama bahu-membahu. Caranya cuman sampai di sini. Di samping yang sekolah ya sekolah. Jadilah sebagai muslim yang baik sehari-hari. Itu sudah dakwah. Sebab orang sini nggak pernah. Mereka nggak pernah mikir gimana orang muslim ini ya. Kok sholatnya kok pakai bacaan tersendiri bahasa Arab pula ya. Puasanya pula 30 hari pula ya. Dia kira kita ini puasa tuh cuma nggak makan doang teman-teman. Tapi tetap boleh minum. Enggak kan yang nggak minum ya tidak berhubungan suami istri. Waduh.
Banyak kali pesan. Nah itu nggak terbayang oleh mereka bahwa kita bisa melakukannya gitu loh. Dalam pikiran mereka, kalau nggak minum nanti Anda dehidrasi. Masa Islam tuh begitu, kalau nggak minum Anda dehidrasi. No. Nggak pernah kami dehidrasi. Iya. Belum ada sejarah orang mati Ada karena yang puasa, sakit Bunda. gara-gara puasa. Nggak ada. Ya. Ya, jangan nggak mati pun tak ada. Nah ini, jadi ini yang kita perlu berikan kepada mereka bukti. Ini loh kami ke jadi muslim kayak gini loh. Ini loh, itu teman-teman kita buktikan. Jadi kalau dilempar, saya membayangkan kalau misalnya santri menguasai 2 ilmu pengetahuan itu gitu, nanti pulang ke Indonesia gitu jadi menteri pendidikan, menteri BUMN, tapi sudah tahu halal haram kayak gitu loh Bunda. Mantap. Betul. Terus sekali abangnya. Terus sekali. Dulu Abangda Brodsky ini akunnya apa namanya ya Abangda? Akunnya sih ini Bunda. Belum lama kok main TikTok Bunda saya. Ya karena dulu tuh ada abang yang juga dia beliau itu apa ya, guru, dosen ya Pak dosen. Dia Pak dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Agama STIA. Nah itu. Jadi wah Bun kalau memang bisa gitu apa bisa murid-murid saya tamatan STIA langsung gabung kepada Bunda ya? Oh bagus sekali. Cuman ini tidak program yang program lagi lupa lagi teman. Tangkum. Apalah pula kita pakai bahasa barat nih, bahasa penjajahan. Tangkum. Mak-mak kita dulu bilang tangkum. Tujuan langkah utama. Tangkum itu langkah utama, tujuan utama dalam langkah. Jadi teman-teman dia bilang begitu. Nah cuman jangan dianggap buat teman-teman kalau kemari itu senang-senang gitu. Kita satu akan insya Allah membeli bekas gereja untuk tempat gala kami. Ingat sudah ada satu tadi dari abangda kita, yaitu abangda yang kita hormati bersama, yaitu abangda Unggul Sudrajat Acong Gen Z ya. Itu kalau ada gereja yang di bawah 1 miliar Bun, saya siap untuk membelinya dengan saya niatkan nanti diibahkan menjadi masjid. Sudah 2 teman-teman. Sudah 2, amin. Sehingga kapan saja tiba saatnya orang-orang Indonesia itu melancongnya kemana? Ke Amerika. Ngopo? Ndelok bangunan gereja yang tak tuku wingiane. Mau nengok bangunan gereja yang saya beli dulu. Keren apa? Keren banget. Merubah paradigma cara pandang dalam melancong. Melancongnya melancong dakwah. Ngurusi orang-orang yang jualannya ajaran kasih tapi nggak mau mengasihi bangunan bekas gerejanya karena sudah muak dengan ajaran gereja. Ini suatu momentum yang sangat strategis, sangat jitu banget. Bukan jitu saja, jitu banget. Sangat jitu bagi kita Muslim yang terbesar di dunia dari Indonesia itu untuk berkiprah demi agama Allah, demi agama Allah, demi tegaknya li'a'la kalimatillah, kemuliaan kalimahnya Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allah. Nah itu, jadi setelah bangunan maka kita tinggal di dalam bekas gereja itu. Tentu kita sulap lah. Mana yang bisa disulap? Siapa yang pandai kaligrafi? Nah itulah para santri tadi itu. Bikin kaligrafi. Saya pun memang suka kaligrafi. Tinggal ketika malam menjelang,
atau misalnya apa itu siaran, masing-masing siaran TikTok, siaran untuk rekam masuk ke YouTube, isinya apa? Yang satu siarannya di pojok sebelah sana, kayak yang tadi kita bilang itu Pak Guru Candi. Satu siaran pojok sini, tapi dari backgroundnya nampak kok ini bangunannya kayak gereja nih, tapi kok yang ngomong kok pakai basmalah, pakai ayat-ayat Allah, bicaranya tentang Islam. Itu akan menjadi suatu pukulan sangat telak kepada kekristenan di sini dan di dunia. Ya nggak teman-teman? Punten. Pukulan telak jadinya nggak teman-teman? Cukup kameranya aja disorotkan. Contohnya ini bangunannya ini teman-teman. Mana yang tadi bangunan gereja ya? Ah ini contoh teman. Contoh. Ini di bangunan di daerah ini teman-teman. Ini Philadelphia. Nah, nama agennya Pennsylvania. Disingkat PA. Di kota Philadelphia. Ini contoh teman-teman. Nih, kita lihat dalamnya kayak apa nih. Ini bangunan gerejanya teman-teman. Wow. Dalamnya nih. Kalau Pennsylvania itu kan tidak jauh tempat Bunda, di selatan Washington itu kan, bagian timur arah ke Florida. Ini teman-teman, uang kebaktian yang lain lagi. Kalau tadi yang besar ini untuk pendeta besar, ini untuk pendeta kecil atau pendeta muda. Tamat STT baru tamat. Sini. Ini kamar. Ini tadi teman-teman. Nah ini dapurnya. Salah satu ruangannya. Wow, Pak Candu. Ada lagi ruangan lain lagi. Ini ruangan lagi nih. Masya Allah teman-teman. Lain lagi nih ruangannya. Wah. Nah. Banyak ruangannya teman-teman. Jadi seandainya orangnya itu misalnya pun saya mau bikin materi YouTube, oke, saya mau langsung pojok sini. Besoknya lagi teman yang lain, oh saya yang pojok sini, ya kan? Itu akan menjadi suatu perenungan yang mendalam kepada teman-teman Oten yang melihatnya. Ini enggak teman-teman? Ya benar. Itu. Nah itu. Masya Allah, coba teman-teman. Ini pasti ini bukan bangunan masjid kayak gini pasti kan? Nggak ada masjid ke kursi-kursi. Dan yang nonton itu akan melihat. Nah ini kan ruang kebaktian besar namanya teman-teman. Besar. Kalau ini tidak klasik sebetulnya. Kursi-kursi yang satu orang ini perorangan ini bukan klasik teman-teman. Nanti ini sudah bangunan yang... Kalau yang klasik itu yang kayak tadi itu Pak Candu yang langit-langitnya itu berbeda. Kayak yang mana itu tadi? Yang ada bangku panjang putih tadi itu Bunda. Betul-betul. Nggak lupa pula kita di mana tuh tadi. Nah ini itu Bunda, hampir tiap hari provokasi sama santri-santri itu untuk Masya Allah, untuk sebisa mungkin belajar di luar negeri gitu. Karena luar biasa. Salah satunya juga tidak bisa berharap banyak terhadap sistem pendidikan di dalam negeri. Dan memang faktanya juga kita kalah.